Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Apoteker Rina Anugrah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Aurel Sagafa Awalina Nisa dengan NIM 2350191042 akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu kajian penemuan dan pengembangan parasimpatisolitik dengan reseptor muskarinik sebagai antispasmodik. Spasme otot polos pada saluran gastrointestinal menyebabkan nyeri abdomen akut atau kronis yang signifikan, terutama pada sindrom iritasi usus besar, kolik bilar, kolik renalis, dan dispepsia fungsional. Dengan prevalensi global mencapai 10-20% populasi dewasa dan angka lebih tinggi di negara berkembang seperti Indonesia akibat faktor diet, pedas, stres, dan infeksi antrikronis. Parasimpatisolitik yang dikenal juga sebagai antimuskarinik atau antikolinergik menjadi pilihan terapi utama antispasmodik karena secara farmakologis menghambat reseptor muskarinik yang dimediasi asetilkolin pada sinap postganglionik parasimpatis sehingga merelaksasi otot polos secara selektif tanpa mengganggu peristaltik fisiologis atau motilitas normal usus. Maka dari itu, perlu kita ketahui nyeri spasmodik atau kolik merupakan tipe nyeri visceral yang khas ditandai dengan nyeri yang bersifat intermittent, kram, dan seringkali sangat intens. Nyeri ini terjadi akibat kontraksi berlebihan atau spasme otot polos organ berongga terutama pada sistem gastrointestinal, saluran empedu, dan saluran kemih. Pada sistem gastrointestinal, nyeri spasmodik dapat disebabkan oleh berbagai kondisi patologis termasuk irritable bowel syndrome di mana terjadi gangguan motilitas dan hipersensitivitas visceral tanpa kelainan struktur yang jelas. Antispasmodik akan berikatan dengan reseptor muskarinik dengan menghambat asetilkolin. Nah, reseptor muskarinik merupakan kelas reseptor yang ditemukan pada tahun 1914 oleh Sir Henry Dale yang mengamati bahwa muskarin, alkaloid dari jamur Amanita muscaria dapat meniru efek stimulasi nervus vagus pada jantung. Reseptor muskarinik termasuk dalam superfamily G protein coupled receptors atau GPCR yang memiliki 7 domain transmembran dan berperan sebagai reseptor utama untuk asetilkolin pada organ efektor sistem saraf parasimpatis. Lalu, untuk apa sih obat parasimpatisolitik? Obat parasimpatisolitik ini digunakan sebagai agen antispasmodik untuk mengatasi nyeri dan ketidaknyamanan yang berkaitan dengan spasme otot polos. Penggunaan obat-obat parasimpatisolitik berdasarkan dengan pemahaman bahwa sistem saraf parasimpatis melalui pelepasan asetilkolin dan aktivasi reseptor muskarinik, terutama di muskarinik 3, berperan penting dalam regulasi tonus dan kontraktilitas otot polos. Dengan memblokir reseptor muskarinik, obat parasimpatisolitik dapat mengurangi kontraksi berlebihan atau spasme otot polos yang menjadi penyebab nyeri visceral tadi. Nah, bagaimana sih awal mula penemuan parasimpatisolitik ini? Pada tahun 1831, Friedrich Ferdinand Runge mengisolasi atropin dari tanaman Atropa belladonna. Kemudian, pada tahun 1833, Geiger dan Hess mengisolasi hiosciamin dari Hiosciamus niger. Nah, kemudian pada tahun 1880-an, skopolamin atau hioscin diisolasi dari tanaman Scopolia. Lalu, pada abad ke-20, atropin untuk praktek oftalmologi untuk dilatasi pupil dan berbagai kondisi medis, beserta pemahaman tentang sistem saraf otonom. Lalu pada tahun 1921, Otto Lewy menemukan asetilkolin sebagai neurotransmitter dan mulai memahami bagaimana parasimpatisolitik bekerja. Lalu pada tahun 1950 sampai 1970-an, pengembangan berbagai derivat sintetik seperti ipratropium dan tiotropium untuk pengobatan penyakit paru, juga pengembangan antikolinergik untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan gastrointestinal. Saat ini, parasimpatisolitik telah berkembang menjadi berbagai kelas obat dengan aplikasi spesifik termasuk bronkodilator, inhalasi untuk asma dan PPOK. Penelitian pun terus berlanjut untuk mengembangkan senyawa yang lebih selektif dengan efek samping yang minimal. Kemudian, untuk klasifikasi parasimpatisolitik dibagi menjadi 3, berdasarkan sumber atau asal, berdasarkan struktur kimia, dan berdasarkan selektivitas reseptor. Untuk berdasarkan sumber atau asal alkaloid alami yaitu ada atropin dan skopolamin. Untuk senyawa semisintetik ada homatropin dan ipratropium bromida. Untuk senyawa sintetik ada tropikamid, tiotropium, glycopyrrolate, benzotropin, dan trihexylphenidil. Lalu untuk berdasarkan struktur kimia ada ester amino alkohol, senyawa amonium quaterner, amina tersier. Lalu untuk berdasarkan selektivitas reseptor itu ada yang non-selektif, yaitu bekerja pada muskarinik 1-5, yaitu ada atropin dan skopolamin. Lalu ada relatif selektif, untuk M1 selektif ada piranjepin untuk ulcus pepticum. Lalu untuk muskarinik 3 selektif itu ada darifenasin, solifenasin untuk overreactive bladder. Kemudian perlu kita ketahui juga bagaimana sih mekanisme kerja parasimpatisolitik ini. Obat parasimpatisolitik bekerja dengan menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatis melalui mekanisme blokade reseptor asetilkolin. Nah, obat parasimpatisolitik ini berkompetisi dengan asetilkolin untuk berikatan dengan situs aktif atau active site reseptor muskarinik di membran sel target. Ketika obat berhasil menempati reseptor, ia tidak mengaktifkan reseptor, melainkan memblokir
menghambat efek asetilkolin yang dilepaskan dari ujung saraf parasimpatis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, senyawa awal dari obat parasimpatisolitik ini yaitu atropin. Atropin memiliki struktur kimia yang terdiri dari dua komponen utama yang bergabung melalui ikatan ester, mencerminkan klasifikasi kimiawinya sebagai ester alkaloid. Atropin menunjukkan aktivitas biologis sebagai antagonis kompetitif non-selektif pada semua 5 subtype reseptor muskarinik dari M1 sampai M5 dengan afinitas yang hampir sama terhadap semua subtype. Nah, inilah mengapa atropin dijadikan sebagai senyawa awal atau lead compound dari obat parasimpatisolitik. Di kimia medisinal, perlu dilakukan adanya optimasi struktur kimia parasimpatisolitik dengan memodifikasi gugus nitrogen atau perubahan substituen aromatik. Nah, modifikasi nitrogen menjadi nitrogen quaterner akan menghasilkan senyawa seperti ipratropium dan tiotropium bromida. Nah, nitrogen quaterner ini meningkatkan kualitas molekul sehingga mengurangi penetrasi ke sistem saraf pusat. Senyawa quaterner menjadi lebih aman digunakan pada pasien lanjut usia karena menurunkan resiko efek samping sentral. Dan untuk penambahan gugus hidroksil atau metoksi pada cincin aromatik dapat meningkatkan kemampuan membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor muskarinik sehingga memperpanjang durasi kerja dari para simpatisolitik. Dari hasil modifikasi struktur, maka akan terdapat hubungan antara struktur dengan aktivitas. Ya, yang pertama yaitu ada kerangka tropana yang rigid pada atropin menjaga orientasi gugus fungsional sehingga terjadi interaksi dengan reseptor yang lebih stabil. Lalu yang kedua ada substituen aromatik lipofilik akan memperkuat ikatan hidrofobik dengan reseptor M3 sehingga meningkatkan efek bronkodilatasi. Lalu ada nitrogen tersier yang berfungsi sebagai pusat interaksi ionik dengan residu bermuatan negatif sehingga dapat meningkatkan potensi antispasmodik pada saluran pernafasan karena distribusi lebih selektif ke jaringan Pfeiffer. Maka dari itu, modifikasi struktur sangat berhubungan dengan aktivitas. Lalu akan dihasilkanlah senyawa dari hasil pengembangan aktivitas dan struktur ini. Contohnya itu ada ipratropium bromida, tiotropium bromida, dan pirenzepin. Untuk ipratropium bromida ini mengurangi efek samping sentral. Untuk tiotropium itu memungkinkan penggunaan sehari sekali pada pasien PPOK, yaitu akan mengurangi frekuensi pemberian obat pada pasien. Lalu untuk pirenzepin yaitu untuk efek samping yang lebih ringan dibanding dengan atropin. Kemudian, aktivitas farmakologi atropin sebagai antagonis reseptor M3 pada otot polos gastrointestinal menurunkan motilitas usus dan mengurangi spasme. Nah, efek antispasmodik ini bermanfaat pada kondisi seperti kolik, diare, spasmodik, atau sindrom iritasi usus. Perlu kita ketahui juga bahwa atropin memiliki efek samping dan resiko, yaitu mulut kering, konstipasi, takikardia, dan gangguan akomodasi mata. Serta salah satu resiko yang perlu diperhatikan adalah durasi kerja yang terlalu panjang seperti pada tiotropium dapat meningkatkan kemungkinan akumulasi efek bronkodilatasi bila tidak digunakan sesuai dosis. Maka dapat disimpulkan, pendekatan kimia medisinal dengan memodifikasi struktur telah terbukti dapat meningkatkan potensi, memperbaiki selektivitas, serta memperpanjang durasi kerja. Nah, dengan demikian, penemuan dan pengembangan parasimpatisolitik menunjukkan bagaimana prinsip kimia medisinal dapat diterapkan secara rasional untuk menghasilkan obat dengan profil farmakologis yang lebih aman, lebih baik, dan sesuai kebutuhan klinis. Dalam pengembangan obat antispasmodik yang lebih aman, pendekatan kimia medisinal perlu terus diarahkan pada peningkatan selektivitas reseptor. Nah, pengembangan obat juga sebaiknya mempertimbangkan profil farmakokinetik yang seimbang, yaitu onset kerja yang sesuai dengan kebutuhan klinis, durasi kerja yang optimal, serta metabolisme yang aman. Maka dari itu perlu pendekatan sehingga diharapkan lahir generasi baru antispasmodik yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki tingkat keamanan tinggi yang dapat digunakan secara luas dalam praktik klinis tanpa menimbulkan resiko yang signifikan bagi pasien. Mungkin cukup sekian pemaparan dari tugas yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.